Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait Whetstone. Nah, kita langsung slide aja. Jadi di sini yang akan dibahas yaitu ada tujuan praktikum, ada alat dan bahan, dasar teori, lalu ada tata cara praktikum, kemudian ada pengolahan data. Kita mulai yang pertama dulu di tujuan praktikum. Tujuannya yaitu untuk yang pertama dari modul jembatan Whetstone ini, yaitu kita dapat memahami prinsip dan mampu merangkai jembatan Whetstone. Kedua, kita dapat mengukur resistansi resistor menggunakan jembatan Whetstone, multimeter, dan membaca pita warna pada resistor. Kemudian yang kedua, nilai sorry. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita pakai di sini kita ada calon DEDC, kemudian kita ada galvanometer, ada resistance gate box atau resistor variable, kemudian ada kawat dengan kontak geser, lalu ada kisi soket, kemudian ada 3 buah resistor identik yang belum diketahui nilainya, lalu ada ketujuh multimeter, kemudian yang terakhir yaitu ada kabel penghubung atau jumper. Oke, lanjut kita ke dasar teori. Dasar teori yang pertama itu terkait resistansi. Nah, nilai resistansi R menyatakan karakteristik penghantar atau komponen listrik yang menunjuk pada kemudahan ataupun kesulitannya mengantarkan arus listrik. Semakin besar nilai resistansi, maka semakin kecil arus yang mengalir. Itu pula sebaliknya. Ada beberapa metode untuk mengukur nilai resistansi, yakni antara lain yaitu A, membaca pita warna pada resistor, kemudian B, menggunakan ohmmeter, lalu yang ketiga menggunakan jembatan Whetstone, lalu yang keempat menggunakan ampermeter dan voltmeter secara bersamaan, di mana tidak dilakukan di praktik ini. Lanjut, selanjutnya terkait prinsip jembatan Whetstone, nah, di mana arus I yang datang di A sebagian melalui R1 dan sebagian melalui RB. Jika antara C dan D terdapat beda potensial, galvanometer atau G akan dilalui arus, dan jarum galvanometer akan menyimpang. Dengan mengubah hambatan R1 dan R2 serta RB jika diperlukan, dapat diusahakan agar potensial C dan D menjadi sama. Apabila ini tercapai, tidak ada arus yang melalui G dan jarum galvanometer tidak mengalami simpangan, sehingga jembatan berada dalam keadaan setimbang. Jika tidak ada arus yang melalui G, maka arus yang melalui R1 dan R2 sama, misalnya I1. Karena potensial titik C dan D sama, maka VAC sama dengan VAD dan VCB sama dengan VDB. Seperti itu. Kemudian terkait tata cara praktikum nanti akan dijelaskan oleh Randy ya. Kemudian masuk ke pengolahan data yang akan dijelaskan oleh Olivia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data pada modul JW. Pada modul JW ini, kita perlu mencari nilai resistansi untuk 3 resistor, yaitu RX, RY, dan juga RZ, menggunakan 3 metode. Untuk yang pertama, kita bisa menggunakan alat multimeter untuk mencari nilai resistansinya. Nah, di sini nanti langsung diperoleh untuk nilai resistansi untuk ketiga resistornya. Untuk metode kedua, dapat dilakukan pengamatan pada warna resistor. Untuk tabel warna resistor sendiri itu terdapat pada modul. Misalkan di sini resistor pertama yaitu resistor RX. Warna satunya ini memiliki warna merah yang nilainya 2. Jadi di sini ditulis 2. Lalu warna keduanya juga merah, berarti nilainya juga sama, 2. Dan warna ketiga ini merupakan nilai pengalinya. Untuk warna coklat itu nilainya 10. Jadi tadi kita memiliki warna 1 dan 2-nya itu merah, berarti kan 22. Lalu dikali sama 10, nilai pengali dari coklat. Jadi 220 ohm. Lalu untuk warna terakhir, warna 4, itu merupakan nilai toleransinya. Nah, untuk emas itu nilainya 5%. Jadi diperoleh nilai resistansi untuk resistor RX itu 220 ohm plus minus 5%. Begitu juga cara untuk mencari nilai resistor dari RY dan juga RZ. Untuk metode ketiga, kita bisa mencari nilai resistansi menggunakan jembatan Whetstone. Pada metode ini, kita juga melakukan 3 percobaan pada ketiga resistor yang berbeda, yaitu RX, RY, dan juga RZ. Pada metode ini, kita akan memperoleh 3 nilai, yaitu L1, L2, dan juga RB. Untuk L1 sendiri, L1 di sini merupakan titik di kontak geser ketika arus yang ditunjukkan galvanometer nilainya 0.
Jadi di sini L1-nya untuk percobaan pertama diperoleh 59,5 cm. Untuk L2-nya itu bisa diperoleh dari perhitungan 100 cm, 100 cm dikurang L1. Nah, di sini kenapa 100 cm? Karena panjang kawat yang digunakan pada kontak geser itu panjangnya 1 cm. Jadi L2-nya pada Rx ini 1 cm dikurang sama nilai L1-nya, 59,5 cm. Jadi diperoleh nilainya itu 40,5 cm. Begitu juga untuk nilai L1 dan L2 pada RY dan juga RZ. Lalu, masing-masing nilai resistor akan memiliki nilai RB yang berbeda. Setelah mendapatkan 3 nilai tersebut, kita bisa menghitung untuk nilai masing-masing hambatan dari masing-masing resistor. Yang pertama, kita akan menghitung nilai hambatan dari Rx. Rumusnya itu L2 per L1 dikali RB. Nah, lalu diperoleh nilai Rx-nya. Kemudian, untuk nilai ketidakpastian dari hambatan Rx, itu bisa dilihat dari rumus yang di sebelah kanan ini. Delta Rx sama dengan dalam kurung delta L1 per L2 ditambah delta L2 per L2 ditambah delta RB per RB lalu dikali sama nilai Rx yang udah diketahui di atas. Kemudian delta L1 dan delta L2 ini merupakan dihitung dari nilai NST-nya penggaris, jadi setengah dikali 0,1. Lalu diperoleh di sini delta L1 sama delta L2-nya itu 0,05 cm. Kemudian untuk nilai delta RB-nya ini dihitung dari 5% dikali nilai RB yang udah diperoleh tadi pada tabel. Lalu diperoleh nilai ketidakpastian dari Rx. Setelah mendapatkan nilai hambatan Rx dan juga nilai ketidakpastiannya, di sini kita bisa bikin pelaporannya, lalu menghitung tingkat ketelitiannya dengan cara 1 minus delta Rx per Rx dikali 100%. Untuk menghitung pada resistor RY dan RZ itu sama caranya. Jadi di sini caranya sama persis untuk cari RY, misalkan RY sama dengan L2 per L1 dikali RB. Jadi nilai yang disubstitusi itu bisa disesuaikan sama nilai yang udah didapat dari alatnya. Kemudian untuk nilai ketidakpastiannya di sini kan delta RY misalkan. Nah, yang di dalam kurungnya ini sama. Jadi nanti tinggal diganti belakangnya itu nilai RY yang udah diperoleh di atas sini. Begitu pula untuk nilai ketidakpastian dari RZ. Kemudian untuk pelaporannya bisa disesuaikan dan tingkat ketelitiannya juga tinggal diganti variabelnya. Misalkan untuk nyari tingkat ketelitian pada RY itu bisa dihitung dengan 1 minus delta RY per RY dikali 100%. Sekian penjelasan pengolahan data dari modul JW. Bahan apa saja yang akan digunakan pada praktikum jembatan Whetstone? Oke, yang pertama di sini kita membutuhkan kabel jumper. Di sini kita cukup banyak membutuhkan kabel jumper. Lalu yang kedua di sini kita menggunakan catu daya. Lalu di sini ada jembatan Whetstone atau resistansi geser. Lalu di sini ada multimeter. Di sini ada galvanometer, lalu ada kisi soket, dan juga ada banyak resistor yang akan kita gunakan. Jadi untuk rangkaiannya di sini udah ada skemanya. Nah, dari skema di sini dari catu daya positif bakal dihubungkan ke titik A. Nah, titik A itu adalah titik yang ada di sini. Nah, dari titik A nanti bakal masuk ke RB dari positifnya. Jadi nanti dari positif sini masuk ke RB. Kita anggap RB nanti ada di sini. Nanti dari sini akan dihubungkan ke sini menggunakan kabel jumper. Untuk RB di sini adalah resistor variabel. Harusnya menggunakan yang seperti ini, namun dikarenakan semua alatnya tidak berfungsi, maka diganti dengan resistor yang telah ditentukan.
Dari resistor variabel nantinya akan dimasukkan ke kutub positif galvanometer yang ada di sini. Jadi nantinya dari sini akan dihubungkan ke sini. Selanjutnya dari kutub positif yang ada di galvanometer nantinya akan ditumpuk lalu dihubungkan dengan Rx. Jadi nanti bakal ada dua resistor yang ada seperti ini. Dari kutub negatifnya si Rx, keluarannya Rx akan dihubungkan ke titik C. Titik C adalah titik yang ada di sini, kutub negatifnya. Dari kutub negatif ini nantinya akan dihubungkan ke bagian catu daya yang negatif juga. Nah, untuk yang terakhir, dari galvanometer yang bagian negatif akan digunakan untuk mencari titik keseimbangan dari galvanometer tersebut. Nanti akan digunakan untuk mengecek di angka-angka tersebut dari sini ngeceknya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk merangkai alat-alat ini menggunakan skema yang tadi sudah dijelaskan oleh Stanley. Oke, yang pertama dari catu daya positif kita hubungkan ke poin A. Catu daya positif kita hubungkan ke poin A. Oke, lalu dari poin A itu berlanjut menggunakan kabel jumper ke positif RB. Oke, ditimpa lagi. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk RB-nya yang 470 ohm. Itu bisa diukur menggunakan multimeter terlebih dahulu. Oke, selanjutnya dari minus RB masuk ke positif galvanometer. Dari minus kita pindahan sini dulu, biar dapat. Negatif RB masuk ke positif galvanometer. Oke. Selanjutnya dari positif galvanometer masuk lagi ke positif Rx. Di sini Rx-nya ini nilainya 220 ohm. Lagi-lagi bisa diukur menggunakan multimeter, tapi karena sudah diukur, jadi langsung kita rangkai saja. Dari positif galvanometer ke positif Rx. Oke, sekarang kita lihat lagi dari negatif Rx menuju ke titik C. Dari negatif Rx menuju ke titik C. Oke, selanjutnya dari titik C akan masuk ke kutub negatif catu daya. Dari titik C akan masuk ke negatif catu daya. Dan di sini kita lihat di galvanometernya untuk kutub negatifnya akan kita sambungkan dan kita arahkan di jembatan Whetstone-nya. Di negatif galvanometer, dan nanti yang di negatif galvanometer ini yang akan kita mainkan di kawat si jembatannya. Oke, jika alat-alatnya sudah terangkai seperti ini, teman-teman jangan lupa kita colokkan dulu catu dayanya sesuai SOP. Pastikan semua alatnya dalam kondisi mati dulu, baru ketika sudah terangkai dinyalakan alat elektroniknya. Oke, di sini kita nyalakan, dan untuk tegangan dari catu dayanya kita gunakan yang nilainya 2 volt. Oke. Kita putarkan nilai 2 volt. Oke. Ini kondisinya rangkaiannya sudah nyala, dan sekarang kita akan ngecek apakah rangkaian ini berfungsi atau tidak di jembatannya. Tadi ya yang si ininya, si ujungnya itu dikenakan atau dikaitkan ke si kawatnya seperti ini. Nah, ini kan sudah kena atau sudah terkait, teman-teman bisa lihat di galvanometernya. Nah, di sini sudah jarum di galvanometernya menunjukkan ke sisi negatif. Nah, apa sih yang kita cari di sini? Yang kita cari adalah ketika si jarum di galvanometernya mencapai titik 0. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal teman-teman geser saja yang teman-teman kenain ke kawatnya tadi. Teman-teman geser terus.
sampai si jarum di galvanometernya menyentuh titik kesetimbangan atau nilai 0. Nah, ini bisa dilihat jarumnya mulai bergerak. Nah, ini sudah kira-kira sudah mencapai titik 0 ya. Nah, ini kira-kira sudah mencapai titik 0 di angka 68 ya. Nah, jadi karena alat ini bisa menghasilkan titik nolnya dan kita bisa menemukan nilai L1-nya, maka rangkaian ini sudah berhasil dan bisa digunakan.